فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Taib. Ada pertanyaan apa tidak? Taib. Kita lihat silakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara pendengar Roja Darussalam yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada pertanyaan dari Fulan di Kertapati. Ana saat ini menjadi sangat asing di masyarakat, bahkan di keluarga sendiri, sebab saat ini saya hijrah mengenal manhaj. Di daerah Ana sangat kental dengan ziarah-ziarah makam. Ketika Anda ingatkan mengenai larangan itu, Anda malah dicap sesat dan ikut ajaran baru. Tapi yang pertama, kalau itu adalah dari kaum muslimin. Yang pertama, jangan benci saudara kita kaum muslimin. Kalau yang dilakukan oleh saudara kita tersebut adalah perbuatan mungkar misalkan, atau perbuatan yang diada-adakan, maka terus bersabar. Terus bersabar. Karena tidaklah ada yang berdakwah, menyampaikan kebenaran, kecuali pasti ada orang-orang yang membencinya. Ada orang-orang yang membencinya. Kemudian soal selanjutnya, bismillah Ustadz, apakah penggunaan jam waktu sholat di masjid diperbolehkan? Terlebih menentukan waktu sholat, azan atau iqamah dengan suara bunyi-bunyian, apakah itu termasuk tasyabbuh? Baik, yang pertama, penggunaan jam waktu sholat di masjid, ya pada asalnya kalau itu betul-betul menunjukkan waktu masuknya sholat, maka kita katakan hukum asalnya boleh-boleh saja. Tetapi permasalahannya kita mendapatkan masalah di sholat subuh dan sholat zuhur. Terkadang kalau sholat subuh itu kebanyakan waktu yang dengan menggunakan digital atau pengatur waktu sholat tersebut ya, itu terlalu kecepatan. Adapun waktu zuhur ya ada beberapa waktu di dalam setahun itu kecepatan dari waktu yang seharusnya. Oleh karena itu ini perlu kita berhati-hati juga, jangan terlalu cepat dan kita kembalikan biasakan menggunakan penglihatan. Ya, penglihatan nyata. Kemudian bagaimana dengan iqamah? Ditentukan dengan suara bunyi-bunyi seperti itu. Sebenarnya iqamah itu adalah hak dari imam. Siapa yang diamanahkan menjadi imam, maka ketika dia datang barulah dikumandangkan iqamat. Kalau imamnya tidak datang, maka jangan dulu diiqamatkan kecuali ada uzur atau benar-benar terlambat, maka pengganti imam menggantikan imam. Seperti itu. Jadi apa? Hak iqamat ditentukan dengan kedatangan sang imam. Apabila imamnya sudah datang ke masjid, maka ditanya, sang muadzin bertanya kepada imam, dikumandangkan apa tidak qomatnya? Ya silakan qomat. Barulah sang muadzin ya berqomat. Apa hukum membuka donasi kepada saudara muslim tanpa seizinnya? Apakah diperbolehkan? Harus dilihat dulu. Ya, harus dilihat terlebih dahulu. Apabila donasinya itu donasi umum yang bakalan atau yang akan dilihat oleh banyak orang, ya kan? Yang akan dilihat oleh banyak orang. Maka itu sangat penting meminta izin kepada pihak keluarga. Ya, kepada pihak keluarga. Atau kepada orang yang bersangkutan. Karena banyak juga orang yang sebenarnya dia membutuhkan harta tapi dia tidak butuh dicarikan dana. Maka orang seperti ini kita katakan ayyuhal ikhwan, orang-orang seperti ini harus izin dulu kepada orang yang mau dibantu. Tapi kalau yang kedua ayyuhal ikhwan, ya
dia itu bersifat umum seperti zakat. Nanti kita akan salurkan kepada orang-orang miskin, ya. Kemudian kita akan salurkan yang sifatnya umum, maka kita katakan tidak perlu, ya. Kita tidak perlu meminta izin kepada orang-orang yang akan dibantu tersebut. Bagaimana hukumnya orang yang sudah tua tidak mau belajar atau menuntut ilmu agama dengan alasan sudah tidak mampu lagi untuk belajar? Taib. Maka cara belajar mereka diringkas dengan hal-hal yang penting-penting saja. Ya dulu tadi kata seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Syariat-syariat Islam itu sudah banyak disampaikan kepada saya. Ya maksudnya dia tidak sanggup untuk menerima banyak pelajaran, terbatas kemampuannya. Dullani ala amalin atathabbathu bihi, atau dullani ala amalin, tunjukkanlah kepada saya suatu amalan yang saya itu bisa melakukan terus-menerus, maksudnya mudah saya lakukan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazal lisanuka ratban bi dzikrillah, senantiasa lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Ya senantiasa basahkan lidahmu dengan berzikir. Masya Allah, itu amalan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tua, yang sulit belajar. Maka kita juga ketika mendapatkan orang yang seperti itu, maka kita tunjukkan saja amalan-amalan yang ringkas. Misalkan kita berikan buku-buku doa, buku-buku ibadah yang ringkas, ya. Misalkan panduan sholat pun panduan yang bergambar, yang sangat ringkas, wudhu pun dengan gambarnya, atau dengan video misalkan. Ya, adapun materi-materi yang panjang, duduk berjam-jam di majelis ilmu, itu sulit dilakukan kecuali oleh penuntut ilmu. Maka kita tunjukkan cara-cara yang lebih mudah dipahami. Ya seperti misalkan ada orang-orang yang tua atau orang-orang yang memiliki semangat belajar kurang. Maka mereka butuh ringkasan-ringkasan yang cepat. Ya, ringkasan-ringkasan yang mudah. Bagaimana memudahkan bahasa dari yang tadinya panjang, intinya disampaikan inti-inti dari suatu permasalahan sehingga dia bisa paham dengan mudah, kemudian dia amalkan. Nah, seperti itu yang dilakukan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Hadithun nas bima yaqilun. Kata Ali bin Abi Thalib, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.